Nah, ini harganya cuma 20 jutaan ya. Dan di depan kita ini adalah unit yang masih unsold kemarin. Ini adalah Suzuki Swift GL tahun 2006 automatic transmission. Di harga 47.500.000. Buat teman-teman yang tertarik, langsung cek di Balai Lelang Smart. Oke, di depan kita nih ada mobil yang terbilang harganya cukup kulakan nih, atau harga bakul nih guys. Kita langsung screening aja. Untuk R Deluxe ini adalah tipe yang oke sih sebenarnya kalau menurut gua, dan harganya sih sebenarnya masih di bawah harga pasar ya di tahunnya ini. Oke guys, di depan kita nih ada mobil 20 jutaan. Kita coba screening aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbit nih guys, dan kita akan coba mengikuti nih prosesi open house ya dari Balai Lelang Smartbit pada siang hari ini. Ada unit-unit murah apa aja? Teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang penasaran dengan Balai Lelang Smartbit dan pengen ikut lelangnya nih, langsung aja cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lebih lanjut dari Balai Lelang Smartbit. Oke guys, jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman mendapatkan informasi update harian dari Dozo21. Langsung aja nih, ada unit-unit menarik apa aja di depan kita, langsung kita cek, ikutin video gue sampai selesai. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke guys, kita langsung coba mulai nih dari unit yang ada di depan kita. Nah, ini harganya cuma 20 jutaan ya. Dan di depan kita ini adalah unit yang masih unsold kemarin. Ini adalah Suzuki Swift GL tahun 2006 automatic transmission. Dengan pajak sayang nih, mati di bulan 4 2019 kemarin, agak cukup panjang ya. Eksteriornya menurut Smartbit C, interior C, mesin juga terkategori di C. Dan ini di open cuma 25 juta rupiah. Seperti apa yuk kondisinya? Dan di bagian eksteriornya nih, kalau kita lihat sih masih terbilang cukup shiny ya. Sudah facelift seperti ini, sudah ada body kit depan, kiri, kanan, dan juga di belakang. Headlamp fog lamp sih masih terasa cukup oke. Lalu di bagian velgnya nih masih OEM dari bawaan Swiftnya, dengan kondisi ban nih masih cukup tebal guys, masih 60-70% dan sangat layak pakai. Ada beberapa cat yang sudah mengusam di bagian panel-panel pintunya sebelah kirinya. Lalu untuk di bagian quarter belakang ini agak sedikit renggang ya. Nah, ini sayang nih, di bagian stop lamp belakang sudah ada beberapa retak-retak rambut guys. Lanjut kita cek di sisi belakangnya. Untuk di kaca belakang sudah defogger pastinya untuk Swift. Wiper dan spoiler masih oke. 2 titik sensor parkir ya di bagian belakang. Backdoor masih cukup oke. Ada cat yang agak cukup kusam ya di bagian belakangnya dan juga pecah di bagian bumper. Lalu di bagian bumper sebelah kanan belakang pun juga sudah renggang, nggak terlalu presisi untuk natnya. Retak rambut juga ya untuk di bagian stop lamp belakang. Masih cukup presisi nih di bagian sisi-sisinya. Coba kita cek di bagian interiornya kayak apa. Nah, ini adalah di bagian interiornya sih masih terkategori cukup sih kalau menurut gue ya. Ini adalah layout dashboardnya, sudah head unit monitor double din. Joknya ini trim dan masih cukup oke ya. Cuman ada beberapa bolong-bolong kecil dan sobek-sobek kecil. Untuk di bagian belakang sih masih cukup oke. Plafon juga masih terkategori cukup sih, cuman ada beberapa kusam aja. Sisanya sih kalau interior masih terkategori cukup lah kalau menurut gue ya. Oke nih, jadi buat teman-teman yang tertarik mobil 20 jutaan, ada Swift di depan kita. Ini adalah Suzuki Swift GL 2006 automatic transmission dengan pajak yang mati sayang nih di bulan 4 2019 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesinnya juga terkategori di C, dan ini cuma di open 25 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik mobil 25 juta rupiah, langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke, ada Grand Max box 40 jutaan. Kita langsung screening aja datanya seperti apa nih. Ini dari salah satu ex perusahaan healthcare nih. Kita langsung cek aja. Ada Daihatsu Grand Max box ya tahun 2010, manual transmission. Ini masuknya ke 1300 cc dengan pajak mati di bulan 4 2022 nanti. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C. Opennya cuma 47 juta 500. Kita langsung screening aja. Oke guys, mobil Niaga di depan kita nih ada Grand Max box ya, dengan kondisinya kalau gue bilang kusam pastinya, karena nih wajar ex operasional dari perusahaan. Kondisinya sudah box seperti ini dan boxnya juga agak sedikit kusam tapi masih cukup oke. Sisanya di bagian velg masih kondisi OEM atau kalengan dari bawaan pabrikannya, dan kondisi di bagian bodi sudah agak kusam, headlampnya juga kusam. Untuk di bagian boxnya ini masih cukup oke sih sebenarnya, cuman ya agak-agak kusam aja kalau menurut gue. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang guys. Untuk di boxnya masih cukup apik sih kalau menurut gue ya. Untuk di belakangnya hanya ada beberapa karat-karat. Stop lampnya juga sudah ada yang pecah. Kita intip nih di bagian dalam boxnya seperti apa.
Nah, ini adalah kondisi di bagian dalamnya guys. Ya masih cukup oke ya, tulangan juga masih cukup lempeng semua, belum ada yang penyok-penyok. Nah, ini masih cukup layak pakai sih kalau menurut gua di bagian boxnya. Lanjut kita intip di bagian sisi sebelah kiri. Jadi kondisi boxnya ini bisa dibuka di belakang dan bisa dibuka di samping sebelah kiri. Jadi oke banget nih kalau menurut gua. Sisi bodi sebelah kirinya nih agak kurang apik ya, kusam. Terus ada beberapa yang sudah sedikit mengarat dan ada bodi yang renggang nih antara fender dan juga pintu depan sebelah kiri. Nah, ini juga harus di repair termasuk di bagian bumper bawah sebelah kiri guys. Coba sedikit kita intip di bagian interiornya. Nah, interior Grand Max box wajar ya, sama kayak Grand Max blind fan aja. Dengan door trimnya ya sudah kusam, sudah ada korosi juga. Lalu untuk di joknya sudah di retrim ulang, masih kondisi oke. Aki pastinya soak. Ini adalah cluster meter dan layout dashboardnya agak kondisinya kusam ya. Bagian plafon juga agak kusam. Oke, ini adalah di bagian interiornya. Kondisinya sih masih cukup layak pakai walaupun agak kusam. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Smart Beat nih guys. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil niaga, di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max tipe box tahun 2010, 1300 cc manual transmission. Dengan kalau dibilang pajaknya masih hidup nih, jadi bulan 4 2022 nanti. Eksteriornya menurut gua C ya, tapi agak kusam, interiornya juga C. Cuman kusam juga nih guys. Mesinnya juga terkategori di C arah ke D. Di open di harga 47.500.000. Buat teman-teman yang tertarik, langsung cek di Balai Lelang Smart Beat nih guys. Oke, di depan kita nih ada mobil yang terbilang harganya cukup kulakan nih, atau harga bakul nih guys. Kita langsung screening aja. Nah, ini salah satu mobil yang diincar di Jabodetabek. Kenapa? Karena automatic transmission. Oke, di depan kita nih ada Toyota Agya tipe G automatic transmission nih guys, tahun 2016 guys. Dengan pajak yang mati di bulan 6 2021 kemarin, masih mati 1 tahun ya. Eksteriornya masih C, interior C, mesin terkategori di C. Dan ini harganya masih agak sedikit di bawah harga pasar nih. Jadi masih harga bakulan sih kalau menurut gua. Di open cuma 70 juta rupiah. Kita langsung screening aja gimana kondisinya. Di bagian headlampnya, sama fog lampnya masih cukup oke, garnish chrome-nya juga masih terlihat cukup oke ya. Dan ini adalah tipe yang TRDS, sudah ada body kit depan belakang dan side skirtnya. Untuk di bagian velgnya masih OEM dari bawaan Toyotanya. Lalu kondisi bannya masih kurang lebih sekitar 50%-an, agak sedikit belang ya. Kalau teman-teman lihat di bagian panel pintu depan kanannya sama fender dan pintu belakangnya agak bekas cat nih kayaknya nih. Tapi masih cukup presisi untuk di bagian nut-nutnya. Lanjut kita cek di bagian kondisi belakangnya. Stop lamp sih sebelah kanan masih oke, cuman yang sebelah kiri ini masih cukup ya. Hanya saja di bagian warna putihnya, lampu sein putihnya ini sudah agak menguning mikanya. Lalu 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Spoiler wiper masih oke, dan ini agak sedikit kusam aja ya di bagian catnya. Lanjut kita cek di bagian sisi sebelah kirinya. Ban belakangnya, yang belakang sudah ban spare tire atau ban serepnya. OEM-nya masih ada di dalam karena bocor. Masih cukup kusam sih kalau di bagian sebelah kirinya, karena ini sudah lama terjemur jadi butuh dicuci poles lagi. Cuman ini masih oke guys, masih terbilang cukup presisi untuk bagian nut-nutnya. Coba kita cek yuk di bagian interiornya kayak apa. Nah, di bagian interiornya seperti biasa armrestnya pasti kusam ya. Ini butuh di touch up lagi atau di cat lagi atau di stiker nih guys. Ini wajar lah, sering banget nih untuk kayak mobil-mobil Agya dan Calya, Sigra atau Ayla. Ini kusam. Jok masih sarung seperti ini, ada beberapa yang sobek-sobek, cuman trim bawaan pabriknya masih cukup baik. Untuk di bagian layout dashboardnya seperti ini, cluster meternya juga masih rapi. Setir masih terlihat ada teksturnya, masih oke. Sudah electric mirror ya, tapi belum retract. Untuk di bagian plafon masih oke nih guys kalau menurut gua. Jadi kesimpulannya di bagian interior ini masih cukup baik sih kalau menurut gua dengan tahun 2016 ini ya. Ini guys, buat teman-teman yang tertarik dengan mobil compact dan ini automatic transmission, dicari banyak orang di daerah Jabodetabek nih, mungkin juga di luaran Jakarta atau di Jawa. Ini adalah Toyota Agya tipe G automatic transmission tahun 2016 dengan pajak mati di bulan 6 2021 kemarin. Eksteriornya menurut gue C, interior C, mesin masih terkategori di C, dan ini di open di 70 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih langsung aja cek di Balai Lelang Smart Beat guys. Oke nih guys, ada mobil keluarga, kita coba cek dulu nih, ada di lot berikutnya. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Daihatsu Xenia tipe R Deluxe ya, tahun 2015 manual transmission dengan pajak mati di bulan 7 2021. Eksteriornya menurut Smart Beat C, interior C, mesin terkategori di C. Ini di open di harga 90 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja. Kalau untuk R Deluxe ini adalah tipe yang oke sih sebenarnya kalau menurut gua, dan harganya sih sebenarnya masih di bawah harga pasar ya di tahunnya ini. Cuman kita kalau cek di bagian eksteriornya nih butuh banyak touch up ya. Di bagian eksterior
Eksterior ini sudah kusam, kap mesinnya nih juga butuh di repaint lagi atau dicuci poles lah minimal. Lalu di bagian headlamp masih oke, tapi yang sebelah kirinya nih, ini sudah agak sedikit mengusam atau menguning. Fog lamp sih masih cukup oke. Ada baretan kasar di bagian bumper kanannya, dan juga sudah ada penyok ini di bagian pintu sebelah kanan depannya. Tapi sisanya sih masih terkategori cukup presisi ya. Velg aja juga masih OEM dari bawaan Xenia-nya, dengan kondisi ban sih kurang lebih masih sekitar 50-60%. Ya, kalau kita cek nih di bagian sisi belakangnya, nah ini ada 2 titik sensor parkir. Spoiler sama wiper masih ada, stop lamp masih cukup oke ya kalau menurut gua, cuman udah agak kusam aja, harus butuh dicuci poles lagi. Nah, kita cek nih di bagian sisi belakang sebelah kiri guys, ini juga kayaknya bekas ada baretan kasar nih, juga sudah ditutup stiker, jadi udah kelihatan ada beberapa bekas baret-baretnya ya. Terus sisanya nih sebelah kiri bagian depannya ke arah belakang nih ada juga, ini kayaknya diisengin orang nih. Cuman sih masih cukup presisi untuk nat-natnya. Kita coba intip di bagian interior nih guys. Nah, di bagian interior sih agak sedikit oke sih kalau menurut gue ya, masih cukup lah kalau untuk keluarga. Apalagi joknya ini masih sarungan, belum ada kondisi yang sobek-sobek, plafon masih oke. Door trim juga masih oke nih guys, hanya ada beberapa kusam ya pasti di bagian armrest. Nah, kalau kita lihat di bagian dashboard sih masih cukup. Setirnya karena sudah tercover seperti itu, jadi tekstur di bagian setirnya ini masih cukup baik sih. Nah, ini interior sih masih cukup oke kalau menurut gua guys. Oke nih teman-teman, di depan kita nih ada Daihatsu Xenia R Deluxe tahun 2015 manual transmission dengan kondisinya pajak mati di bulan 7 2021 kemarin. Menurut gue ya eksteriornya C, cuman banyak yang butuh di touch up lagi, ada beberapa penyok, baret, dan juga kusam di bagian bodinya. Interiornya masih terkategori C dan mesinnya terkategori di C juga. Di open di harga 90 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung nih cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Oke guys, di depan kita nih ada mobil 20 jutaan. Kita coba screening aja dulu ya. Oke teman-teman, di depan kita nih ada mobil city car. Ini adalah Suzuki Karimun Estilo tahun 2012 manual transmission dengan kondisi pajak mati di bulan 4 2020 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C. Cuma nanti coba kita screening lagi ya. Dia open di harga 28 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja untuk si Estilonya atau si Karimunnya. Kalau teman-teman bisa lihat di kamera ya, bodinya ini eksteriornya banyak kusamnya kalau menurut gua. Headlamp sih masih cukup ya, belum ada fog lampnya. Dan ini di bagian bumpernya, teman-teman bisa lihat sudah kusam dan juga sudah ada beberapa baret-baret kasar. Nggak presisi juga di bagian bumper dan fender. Velg masih OEM dari bawaan Suzuki dengan kondisi ban sih masih oke ya, masih sekitar 60-70% guys. Masih cukup layak pakai lah. Kalau di bagian sisi sampingnya nih nat-natnya masih cukup presisi, hanya saja terlihatnya kusam. Jadi masih cukup layak pakai sih, cuman menurut gue ini butuh di touch up lagi ya. Nah, di bagian fender dan quarter belakang sebelah kirinya nih agak renggang. Nah, kalau kita lihat nih di bagian sisi belakangnya nih guys, stop lamp sih sebelah kiri masih oke, yang sebelah kanan masih ketutupan sama smoke transparan warna hitam. Belum ada sensor parkir, backdoornya nih kusam banget ya kalau menurut gua, harus butuh di touch up lagi. Belum ada wiper, belum ada spoiler, dan ini nih di bagian atasnya agak sedikit kusam aja kalau menurut gua. Lanjut kita cek di sisi sebelah kanannya, sudah ada beberapa stiker. Ini mungkin menutupi baret-baret ya, cuman gua nggak tahu. Dan ini juga sudah ada X repair di bagian bumpernya, dan nggak presisi. Tapi sisanya nat-natnya ke depannya masih terbilang cukup baik ya, masih cukup presisi, hanya kusam aja. Bagian kacanya, jendelanya juga kaca filmnya sudah luntur nih kalau menurut gua. Lanjut kita cek di bagian interiornya. Ya sudah power window ya, empat-empatnya. Lalu di sini sudah ada pengaturan untuk headlamp bagian depan 1 sampai 4 atau 1 sampai 5 lah. Terus sudah ada electric mirrornya. Joknya kusam banget ya kalau menurut gua ya. Headrestnya nggak ada. Terus di bagian belakang juga agak kusam. Ini adalah layout dashboardnya, masih harus butuh di salon kembali sih. Head unitnya nggak ada di sini. Tuas persnelingnya, kepalanya juga nggak ada. Untuk di bagian plafon agak sedikit kotor, sun visor-nya masih diplastikin, cuma sudah kusam dan sudah terkoyak-koyak plastik ya guys. Ini di bagian setir juga sudah menipis sih, walaupun terlihat teksturnya ada, tapi ini sudah menipis kalau menurut gua. Dan kondisi bagian interior kusam aja, hanya kondisinya masih kategori C ya. Oke guys, mobil 20 jutaan di depan kita nih. Kalau teman-teman tertarik untuk bahanan atau memang untuk harian operasional, ada nih guys. Ini adalah Suzuki Estilo manual transmission tahun 2012 guys, dengan kondisi pajaknya mati di bulan 4 2020 kemarin guys. Eksteriornya menurut gue ya C, tapi kusam nih guys, harus butuh touch up lagi. Interiornya juga C, tapi juga kusam ya. Teman-teman tadi sudah lihat kembali. Mesinnya menurut gue banyak rembesnya, terkategorinya di D. Dan ini di open di 28 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat guys.
Oke guys, mobil incaran banyak orang lagi, automatic transmission. Di depan kita nih ada Toyota Agya tipe G, automatic transmission tahun 2014. Sayang nota pajaknya nggak ada ya di sini, cuman plat nomornya plat F. Teman-teman bisa cek di Samsat online. Katanya eksteriornya C, interior C, mesin juga terkategori di C, dan ini di open di 60 juta rupiah. Coba kita screening ya, kayaknya nih pemakaiannya pemakaian keluarga atau mungkin ibu-ibu atau mungkin perempuan nih guys, karena ada stiker bunga-bunga seperti ini. Cuman kalau kita lihat di bagian eksterior ini ada beberapa kusam dan juga baret-baret kasar, apalagi di bagian cupnya nih, di bagian hoodnya ini sudah banyak baret-baret kayak gini, jadi harus di touch up lagi, harus di repaint lah kalau menurut gua. Bempernya kiri dan kanan nih, apalagi di bagian lips sudah banyak baretan kasar. Headlamp, fog lamp, dan garnisnya ini masih cukup oke. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban masih cukup sangat layak pakai, 60%-an ya, kurang lebih sampai 70%. Bagian sisi sebelah kiri depan ini masih cukup oke, masih terbilang presisi. Dan yang di belakang nih masih cukup presisi, cuman ada baretan kasar di bagian quarter nih guys. Jadi ini butuh di repair lagi dan juga butuh di repaint nih guys. Cuman kondisinya nih agak sedikit tenggang aja, tapi masih minor lah. Nah, kita cek di bagian kondisi belakangnya polosan, belum ada wiper, belum ada sensor mundur. Stop lamp masih cukup oke kalau menurut gua. Spoilernya juga masih oke, hanya saja kusam nih guys, berasa banget ya kusamnya. Jadi agak kurang apik aja sih kalau menurut gua. Wajar sih tahun 2014. Kalau di bagian sisi sebelah kanannya dari belakang, ini juga sudah ada baretan kasar di bagian quarternya, nggak presisi ya. Di bagian bempernya mungkin klepnya patah nih, dan ini harus di repair lagi. Lalu sisanya beberapa agak-agak kusam aja sih kalau menurut gua. Cobalah kita intip di bagian interiornya. Ini adalah bagian interiornya, wajar ya untuk di bagian armrestnya pasti kusam. Terus di bagian joknya ini sebenarnya sudah ada sarungnya aftermarket seperti ini, tapi joknya ini masih durable, masih oke, masih cukup wangi nih di bagian interiornya. Ini adalah tekstur dari kulit setirnya masih oke ya, sudah electric mirror. Terus untuk di layout dashboardnya masih cukup oke. Jadi untuk di bagian interior sih sangat-sangat cukup baik sih kalau menurut gua, hanya butuh di salon kembali aja nih guys. Nah ini buat teman-teman yang tertarik mobil city car lagi nih, di depan kita nih ada Toyota Agya tipe G automatic transmission tahun 2014. Sayang nota pajaknya nggak ada, platnya F. Teman-teman bisa cek aja di Samsat online. Eksteriornya menurut gue C, cuman banyak yang harus di repair ya, harus di touch up, banyak baretan kasar dan juga ada beberapa bagian yang kusam. Interiornya C, mesin juga terkategori di C nih guys. Ini di open cuman 60 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Smartbeat guys, jangan sampai ketinggalan nih. Oke teman-teman, jadi sekian aja nih untuk informasi tentang open house dari Balai Lelang Smartbeat pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi, ada informasi menarik tentang Balai Lelang Smartbeat, ada alamatnya dan juga websitenya. Buat teman-teman yang ingin ikut lelangnya langsung cek informasinya di link tersebut. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 untuk mendapatkan informasi update harian feeds terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.